dalam Injil Matius sebenarnya ceritanya 13 sampai 15 dan ada juga dalam Markus 10 13 sampai 16. Tapi saya mau bawa kita dalam Injil Lukas 18 15 sampai ke 17. Tulisannya, tajuknya di sana, Yesus memberkati anak-anak. Oke? Ayat 15 berkata seperti demikian. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Yeah. Oke? Boleh paham? Nah, ini cerita bagaimana kata firman Tuhan, tajuknya pun ada orang tua datang, orang-orang tua, Bapak Ibu lah itu, ya, datang kepada Tuhan Yesus supaya anak-anak mereka diberkati Tuhan. Ada pula murid yang menghalang, tapi kata Tuhan Yesus, biar mereka itu datang, ya, karena siapa menyambut kerjaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya. Okay. Siapa yang tidak menyambut kerjaan Allah seperti tidak masuk ke dalamnya, kata firman Tuhan. Saudara, anak-anak kecil pun mau masuk surga. Okay. Nah, makanya satu tema yang saya mau berikan kepada kita pada hari ini, saudara, itu anak-anak diberkati Tuhan. Ya. Anak-anak diberkati Tuhan. Saudara, kalau bagi saya, ya, kerinduan saya sebagai bapak dalam keluarga, yaitu saya sangat rindu supaya, ya, anak kami diberkati oleh Tuhan. Saya mau supaya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka secara fisik. Ya. Saya mau supaya anak-anak diberkati dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kebijaksanaan, Tuhan memberikan kepintaran. Bila mereka bijak, mereka pintar, nantinya mereka ada masa depan yang begitu indah di sana. Saya tidak tahu, tapi itulah Tuhan sediakan. Ya. Makanya itu saya mau anak diberkati Tuhan, supaya nantinya mereka punya pekerjaan yang baik. Dan yang lebih utama, saya mau supaya anak-anak hidup takut akan Tuhan. Dan kalau boleh dapat melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah kerinduan saya sebagai hamba Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, lalu kepada saudara-saudari yang ada di sini, ya, bagaimana? Ya? Apakah kerinduan kita juga kepada anak-anak kita? Apakah kerinduan kita supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan? Supaya nantinya mereka menjadi orang yang hebat-hebat? Supaya mereka ada kemampuan yang lebih daripada yang lain? Supaya mereka ada kepandaian? Supaya mereka ada kebijaksanaan? Supaya mereka nanti dihargai oleh masyarakat dunia? Supaya nantinya apabila mereka sudah dewasa, mereka tidak mengharapkan kita lagi. Ada orang begitu. Sehingga ke masa tuanya dia masih mengharap pada orang tuanya. Saudara, apakah kita mau supaya anak kita menjadi pemimpin, menjadi orang dihargai oleh masyarakat? Ya. Apa kita mau supaya anak-anak kita hidup takut akan Allah? Saudara yang berbahagia, apa yang saya ungkapkan ini sebenarnya, ya, adalah menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga kita, ya. Bahkan saya mau katakan begini, bahwa berkat-berkat yang daripada surga ini memang telah Tuhan sediakan, ya,
Semua telah Tuhan sediakan berkat yang indah itu buat anak-anak kita. Namun begini, persoalannya, ya, pertanyaannya adalah begini, ya. Semua perkara yang baik-baik dan indah ini bukan boleh terjadi dengan sendirinya, tidak, ya. Bukan dengan petik jari. Datang semua, tidak. Tidak boleh dengan kita bos dengan petik jari datang semua. Bahkan kadang-kadang hal yang indah ini, perkara yang baik ini perlu ada usaha. Ya. Perlu ada korban. Berkorban tenaga, berkorban masa dan sebagainya untuk mencapai berkat Tuhan. Bagus juga ada duit tiap minggu kan pernah tua. Indah tuh, bagus. Nah, kita ada duit tiap minggu, kita boleh beli persembahan. Ya. Bila ada duit, kita boleh beli kereta, macam tua lah. Tempat, bagus, indah kan. Tetapi untuk mendapatkan itu, saudara, orang berkorban masa, tenaga, perlu titiknya bukan main banyak. Ya. Sakit lutut, berusaha. Bukan terjadi dengan sendiri, tidak kita beli petik jari. Ya, ada usaha. Makanya kalau anak-anak ini, ya, mereka perlu bekerja dengan memerah otak untuk belajar, ya, supaya nantinya mereka boleh mendapat sesuatu. Memang perlu diusahakan. Saudara, begini ya. Jangan kita terlalu mengharap orang lain untuk mendidik dan merubah masa depan anak kita. Ya. Jangan kita harap orang lain yang merubah masa depan hidup anak kita. Sebab orang lain, contohnya kalau ini cigo lah, ataupun orang lain, ya, guru. Mereka ini hanya dapat bersama dengan anak kita beberapa jam, saja dalam satu minggu. Tapi kita sendiri punya banyak waktu. Ada masa banyak terluang. Namun kadang-kadang saya mau katakan begini, kadang-kadang hal inilah yang kita gagal. Kita sengaja abaikan, sehingga ada anak hidupnya terbiar. Ya? Ada anak-anak hidupnya terbiar. Dan peliknya ada orang berpikir seperti begini, karena selalu saya dengar dulu. Tunggu nanti dia besar, nanti dia pandai cari kerja sendiri. Tunggu nanti dia besar, pandai-pandailah dia hidup sendiri. Tunggu dia besar, pandai cari uang sendiri. Dia pandai pelihara keluarga sendiri. Sehingga itu menyebabkan ada anak sekarang hidup sekarat. Saya boleh katakan, ada orang yang hidup sekarat. Tiada keluarga. Ya, keadaan hidupnya suram. Saya mau katakan begini, karena saya melihat ada orang hidupnya sebaya sama saya, masih sekarang hidup sendiri. Ya. Ada yang lebih tua dengan saya, tetapi masih hidup sendiri. Kenapa itu terjadi? Terus saya katakan bahwa jangan, ya, jangan harap orang lain merubah masa depan anak kita. Itu tanggung jawab kita sendiri. Saudara, saya pikir kita yang ada khususnya di Limpasu ini ya, memang mau anak-anak kita diberkati Tuhan, bukan? Ya. Itulah kerinduan saya sendiri. Saya mau, dan saya pikir kita mau juga anak-anak kita diberkati Tuhan. Makanya kita tidak akan berdiam diri. Kita akan bertindak dahulu. Saya katakan dahulu. Kenapa? Jangan pandang orang lain buat, baru kita mau buat. Jangan kita tiru orang lain. Kalau dia boleh berjaya ini, penonton boleh berjaya ini, mungkin kau punya ini bagian. Kalau kau ikut dia mungkin, kau akan kecewa. Ya. Jangan pandang keluarga lain mau buat, baru kita mau ikut. Jadi, apakah tindakan yang wajar? Ya. Apa yang harus kita buat supaya anak-anak kita diberkati Tuhan? Kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Apa yang harus kita buat supaya anak-anak diberkati Tuhan? Kalau kita lihat dalam pembacaan ini, belajar dari ayat 15 sampai ke 18, saudara.
Pertama, sebagai Bapak Ibu, mari bawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya. Bawalah anak-anakmu datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya mau katakan yang menyedihkan. Ada banyak Bapak Ibu yang tidak mau membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Persoalannya begini, di mana kita mau bawa anak kita untuk diberkati Tuhan? Memang jawabannya, kalau di tempat ini, di gereja lah. Di sekolah-sekolah minggu Kristen. Sebab apa? Sebab di gereja ada nama Tuhan diberitakan. Anak-anak akan diajar dengan asas firman Tuhan. Di sekolah minggu. Di gereja, saudara, ada doa pemberkatan bagi keluarga dan anak-anak yang dikendalikan oleh hamba Tuhan. Coba kamu pergi tempat lain. Tidak ada yang buat begitu tuh. Hanya di rumah Tuhan, di gereja. Kalau pergi supermarket, itu kita pergi shopping saja. Ya. Tetapi kalau kita pergi ke rumah Tuhan, saudara, saya mau katakan, di situ anakmu diberkati. Sebab mereka diajar asas firman Tuhan, didoakan secara khusus. Kalau dulu Tuhan Yesus, dia berjalan keliling, ya. Kalau kita lihat dalam cerita ini, ya, ini kalau dalam pasal 18 ini di minggu-minggu akhir pelayanan Tuhan Yesus di dunia secara manusia. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dia berjalan keliling, dia menginjil, dia melayani orang di mana dia berada. Maka itu kita lihat dalam pembacaan orang-orang ataupun ya orang-orang tua daripada anak itu masing-masing datang kepada Tuhan Yesus untuk apa? Supaya mereka diberkati Tuhan Yesus. Orang-orang tua itu sendiri membawa anaknya, tidak dikasih wakil. Mereka sendiri, jangan kasih wakil orang lain. Kita sendiri punya tanggung jawab. Kalau kita mau anak diberkati Tuhan, kita sendiri. Tindakanmu sendiri, Bapak Ibu, tanggung jawab Bapak Ibu sendiri, wajib dilaksanakan. Saudara, pada hari ini Tuhan Yesus tidak lagi jalan keliling secara fisik melayani keluarga. Tetapi yang ada pada hari ini, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita lihat dalam Matius 28, 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu, kata firman Tuhan kepada muridnya. Hari ini yang melayani anak-anak kita, keluarga adalah hamba-hamba Tuhan di ladang pelayanan. Seperti yang kita lihat pada hari ini. Ya. Adanya hamba-hamba Tuhan diutus. Para pastor, para penginjil di mana-mana. Nah, kalau di sidang khususnya, ya. Hamba Tuhan. Ya. Saudara, kita perlu bersyukur. Ya, ada hamba Tuhan datang melayani kita di sidang ini, datang sendiri, tidak dijemput. Ya, tidak menyusahkan kita. Kenapa? Supaya keluarga kita dapat dilayani. Ya. Supaya Anda dan semua keluarga jemaat Tuhan dapat didoakan secara khusus, diberkati Tuhan dengan kelimpahan berkatnya secara rohani. Saudara, kalau saya bicara pasal soal biaya, kamu sendiri tahu ya. Berapa ratusan ringgit digunakan untuk membeli minyak dan sebagainya. Masuk kalau ada hal-hal yang lain. Kalau kurang sehat ya kena beli obatan lagi ya. Ya. Saudaraku, hal ini kalau bagi saya buat bukan untuk pujian ya. Bukan juga mau dihargai, tetapi cukuplah kalau semua jemaat Tuhan dapat bekerja sama di dalam pelayanan bersama hamba Tuhan, ya. Tapi cukuplah kalau kita di sini dapat mendoakan gembala sidang dalam pelayanan supaya sehat-sehat, pergi balik pun dalam keadaan selamat, istri anak semua cukup perluan jasmani, anak pastor sembuh total. Cukup doa demikian, saudara. Kalau kita sudah buat itu, saya katakan puji Tuhan. Saudara bekerja sama dengan hamba Tuhan dalam pelayanan untuk menyokong dan kebutuhan hamba Tuhan. Jadi saya harap saudara dapat bekerja sama dengan hamba Tuhan dalam pelayanan.
Sekali lagi, Bapak Ibu usahakan engkau sendiri datang ke rumah Tuhan, bawa anak-anakmu kepada Tuhan untuk didoakan agar anak kita tidak hilang berkat secara rohani. Yang kedua, kuat menghadapi tantangan. Bapak Ibu harus kuat menghadapi tantangan. Kenapa saya katakan bahwa Bapak Ibu harus kuat menghadapi tantangan? Kalau dalam pelayanan kita tidak lari daripada tantangan yang hebat. Kita lihat saja dalam pembacaan firman Tuhan. Ketika Bapak orang-orang itu, orang-orang tua itu datang membawa anak mereka, ya ada yang menghalangi. Mereka akan marah lagi. Siapa yang marah pada waktu itu? Itu adalah murid Yesus sendiri. Murid Yesus sendiri yang marahi orang-orang itu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, memang ada halangan. Ya. Tetapi sekarang, kalau kira-kira siapa yang selalu menghalangi anak-anak kita datang kepada Tuhan? Saudara, saya mau katakan begini. Tidak saya nafikan. Iblis selalu mencampuri urusan keluarga kita, yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan terjadi dalam keluarga kita. Ya. Maka itu kita harus berdoa, ya, sungguh-sungguh. Kadang-kadang iblis ini boleh saja menimbulkan keraguan, boleh saja menimbulkan masalah keuangan, kekangan masa, atau perjalanan yang jauh, boleh saja. Ya, boleh saja iblis katakan, oh jangan ya, janganlah pergi, bagus lagi pergi motor nggak ada bilang. Nah, kita pikir bagus juga, ya. Macam rohani juga kan. Kita tahu bahwa iblis itu boleh menyamar sebagai malaikat terang. Ya, Tuhan Yesus pun dia coba, dia pakai Alkitab lagi. Nah, saudara, iblis kadang memang boleh menjadi penghalang dalam keluarga kita. Tetapi yang penting sekarang dalam diri kita sendiri, dalam sifat hidup kita, ya, kita tidak boleh ada sifat mengalah. Tetapi begini, kerinduan hati kita adalah yang terutama karena kita mau bawa anak-anak kita ke rumah Tuhan. Sebab apa? Sebab di rumah Tuhan ada nama Tuhan Yesus. Dinyatakan, diberitakan. Di rumah Tuhan anak-anak kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ya? Yang kedua, tadi iblis, sekarang siapa yang menghalangi? Saya tidak nafikan kadang-kadang ada juga orang tua menghalangi iman anak-anak mereka. Amin kah? Ada. Ya. Ada juga orang tua yang menghalangi iman anak mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ada juga orang tua yang melarang anak mereka datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga ada yang cakap, bagus lagi kerja. Daripada kau pergi gereja, daripada kau pergi sana, bagus lagi kita pergi kebun. Ada juga manfaatnya. Inilah kata orang tua kan. Bukan dia mau ajar supaya anak itu diberkati. Bukan diajar secara rohani, tetapi dihalangi lagi. Lebih teruk saudara, kalau pergi lagi, diancam lagi. Kalau kau pergi juga, jangan kau harap nanti ujung bulan saya akan bagi kamu hasil. Ada orang tua bersifat begitu. Semua ini saudara saya tahu dan lihat dalam kehidupan beberapa buah gereja dalam pelayanan menurut kesaksian daripada keluarga ibu, ya, hidup mereka dalam rumah tangga terjadinya demikian. Ya, mereka pula yang menghalangi. Saya lihat yang tidak juga baru mungkin yang tahun lepas baru saya lihat, ya, orang inilah yang kuat sebenarnya menentang anaknya, ya. Ya. Sehingga saya lihat dia punya keadaan sekarang, ya, saya tidak tahu cedera kah bagaimana, ya, sakit teruk, ya, kaki ke tangannya terikat. Tiba-tiba saya nampak dia ada di gereja. Saya tidak ungkit yang dulu, saya cakap puji Tuhan kau datang, ya. Tapi orang inilah yang menghalangi anak-anaknya dulu, yang tidak mau. Kalau boleh istrinya, dia tidak mau pergi gereja. Dia mau pergi menoreh katanya. Sebab apa? Anak kita yang sekolah di sana, mereka perlu duit. Ini kata suami. Saudara, seperti yang saya katakan,
Bila kita diberkati, ya, duit kan, selalu mati. Bila itu berkat turun, dia selalu pungut itu saja. Ya. Kita lupa memandang ke atas, karena itu berkat saja mau. Tetapi satu kali kalau Tuhan kasih timpa batu, kasih taruh jatuh batu, pada waktu itu baru kau cakap, oh Tuhan, ampuni saya. Saudara, bukan begitu. Ada satu cerita ini saya baca dalam satu ilustrasi. Bekerja di mana? Di apa itu? Bangunan. Oh, bangunan di atas. Kemudian karena ada bahaya kan? Ada bahaya, satu orang tuh di bawah. Macam mana cara orang di atas itu memberitahu? Sebab bisingnya pembangunan. Caranya dia ambil duit lah. Dia cari duit, ada 50 sen. Dia baling orang itu, kena. Bila dia lihat, wih, duit. Dia ambil. Dia ambil. Orang itu tidak lagi sadar. Orang di atas itu ambil lagi duit. Dia baling lagi. Dengan duit siling itu, dia nampak lagi, dia pungut, dia gembira. Akhirnya, apa yang dibuat oleh orang itu, diambil batu lah. Tiap kali diambil umpan pakai batu, sakitnya, aduh, baru dia tengok atas. Baru itu orang tengok, dia tunjuk itu, bahaya di atas. Saudara, kadang begitulah kehidupan manusia. Apabila diberkati, tidak mau tengok atas. Ya. Bila sakit, baru dia mau tengok atas. Oh Tuhan, tolong saya. Begitulah keadaan manusia. Selagi dia sehat-sehat, selagi dia diberkati, jangan harap. Makanya kalau ada keluarga kita yang mengalami situasi seperti demikian, memang ada cabaran, ada halangan, ya. Tetapi kuatkan hati kita kalau mengalami situasi demikian. Meskipun ada cabaran, tantangan sekalipun, saya pikir begini, Tuhan pasti buka jalan, ya. Tuhan pasti buka jalan supaya anak-anak kita boleh datang beribadah, boleh diberkati Tuhan. Yang ketiga, kita lihat apa respon Tuhan Yesus, ya. Apa kata Tuhan Yesus dalam ayat pembacaan firman Tuhan? Ayat yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu yang ke-17, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk kerajaan Allah. 17. Jangan kamu menghalang-halangi, kata Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah empunya kerajaan surga. Apa artinya di sana? Inilah respon Tuhan Yesus. Yesus senang anak-anak datang kepadanya. Yesus senang melayani anak-anak. Yesus sayang kepada anak-anak, ya. Sebab anak-anak juga perlu Tuhan. Sebab anak-anak juga mau masuk surga. Bukan orang tua saja yang mau masuk surga, tapi anak-anak juga perlu Tuhan. Karena anak-anak pun mau masuk surga. Maka itulah Yesus dia senang kalau anak-anak itu datang kepadanya. Ya. Orang lain, kalau mungkin dalam bab ini adalah muridnya sendiri. Mungkin terjadi dalam keluarga kita yang menghalangi itu, ya, orang tua sendiri atau saudara sendiri.
yang menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, Tuhan Yesus, dia punya respon, janganlah engkau coba halangi anak datang kepadanya. Ya. Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Ya. Saudaraku, seperti kita, Bapak dan Ibu sayangkan anak-anak, tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus lebih lagi sayang anak kita. Dia sayang kepada anak-anak kita. Kalau boleh engkau buktikan bagaimana engkau membelai, bagaimana engkau mengusap anak-anakmu dengan penuh kasih, saya mau katakan, Tuhan Yesus lebih lagi. Ya. Tuhan Yesus, dia lebih lagi membelai, mengusap anak-anak kita dengan belas kasih-Nya. Ya. Sebab itu Tuhan Yesus tidak pernah menolak anak-anak yang rindu mau datang kepada Tuhan. Ya, melainkan kalau kita lihat sana, Tuhan Yesus memberkati, mendoakan, menjamah mereka. Kenapa tujuannya? Supaya anak diberkati Tuhan. Ya. Kita datang membawa anak kita kepada Tuhan. Supaya anak-anak diberkati. Supaya anak-anak dilindungi. Ya. Oleh Tuhan. Jangan tunggu hari jadi nanti baru panggil ampas kasih doa. Ada itu selalu begitu. Pas datang hari jadi baru dia panggil. Waktu itu baru dia mau anaknya didoakan. Baru pada waktu itu baru ada si bapak sana duduk berdirilah samalah didoakan bersamalah. Jangan tunggu hari jadi. Ya. Baru kita mau anak didoakan. Baru kita mau didoakan. Ya. Makanya saudara, jika kita ingin anak-anak diberkati Tuhan, jangan lepaskan peluang. Saya mau katakan jangan lepas peluang untuk datang setiap minggu ke kebaktian. Kita bawa ahli keluarga kita ke rumah Tuhan. Kita bawa anak-anak untuk berbakti, beribadah di rumah Tuhan. Agar kita semua anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada anak-anak kita. Ya. Sebab anak-anak kita pun milik Tuhan. Jadi, bagaimana respon kita? Sebagai respon kita sebagai Bapak Ibu Kristen, begini, satu, janganlah kita halang-halangi. Janganlah kita menjadi penghalang buat anak-anak kita datang kepada Tuhan. Tapi apa yang kita perlu buat? Mari kita sendiri yang dorong. Ya. Kita sendiri yang dorong. Kita sendiri yang ajak. Ya. Yang ketiga, kita sendiri yang ajar. Mari kita ajar anak untuk datang kepada Tuhan. Ya. Kita sendiri yang bawa anak-anak ke rumah Tuhan. Untuk apa, saudara? Supaya anak-anak diberkati Tuhan. Kita percaya daripada firman Tuhan. Kalau bapak ataupun orang-orang tua pada waktu itu, mereka datang kepada Tuhan, ya, mereka bawa kepada Tuhan, langsung Tuhan Yesus berbakti, berkati, maka itu kita percaya. Kalau kita yang punya kerinduan yang besar, mau bawa anak kita kepada Tuhan, percayalah, ya, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia tidak dapat lihat dengan mata secara kasat manusia, tapi kita percaya berkatnya, kuasanya Tuhan tetap melindungi, tetap memberkati anak-anak kita, sehingga anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa.